Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita seluruh jemaat yang beribadah di gereja dan yang beribadah secara online di kediaman masing-masing. Minggu ini merupakan Minggu Tuhan dibaptis dan minggu terakhir dari rangkaian masa Raya Natal. Ibadah minggu ini akan dirangkai dan peresmian masa pelayanan Pendeta Pelayanan Umum atau PELUM, Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa STH dari Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI. Peresmian akan dilaksanakan oleh PGIW Jawa Barat. Kami mengucapkan selamat datang kepada perwakilan dari PGIW Jawa Barat dan Sinode
GKSI. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Margi Ririhena Dewana, perwakilan MPH PGIW Jawa Barat. Tema dan renungan khotbah dari buku Almanak Kristen Indonesia Baptisan, mengikut Allah dengan nama baru. Dan bacaan dari Yesaya 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Warta jemaat. Sebelum mulai ibadah, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Amplop syukur tahunan. Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan mulai tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 31 Januari 2022. Menggunakan amplop khusus persembahan tahunan atau melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 1. Libur karyawan gereja. Karyawan gereja akan mengambil libur Natal dan Tahun Baru terhitung mulai tanggal 10 sampai 13 Januari 2022. Kegiatan ibadah kategorial 2022. Kegiatan ibadah kategorial atau komisi akan dimulai lagi dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pemuda akan dimulai pada hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022. Persekutuan lansia akan dimulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Ibadah rumah tangga akan dimulai pada hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Persekutuan wanita akan dimulai pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat kami undang bangkit berdiri. Mulia
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Nats pembimbing kita di minggu ini diambil dari Yesaya 43 ayatnya yang pertama yang menyatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam kudus hadirat-Mu kami tersungkur dan memuji kebesaran-Mu. Engkau maha baik, penuh dengan kasih dan sayang. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tiada batas. Engkau rela menebus kami menjadi manusia baru. Ya Allah, dalam perjalanan kami sebagai orang percaya yang telah ditebus, kami mengakui bahwa kami masih sering kali jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan dosa. Kami tidak mampu mengendalikan keinginan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami seringkali menyangkal iman kami kepadamu. Kami belum bisa menjadi terang bagi sesama, keluarga, dan warga gereja. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Bersihkanlah hati dan pikiran kami, teruslah baharui kami dari hari ke hari, sehingga kami mampu memahami dan mengerti akan kehendak dan keinginan-Mu. Kami mampu menyangkal diri, taat, dan percaya penuh
kepada putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 dan 32, yang menyatakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat Tuhan diundang berdiri, mari bersama mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19, yang menyatakan demikian kepada kita. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh
Dipersilahkan duduk. Ibu Bapak Saudara, kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh akan menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita persiapkan teks Alkitab ini, dan sebelum kita baca firman, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami tertunduk di hadapan Tuhan hari ini, lagi dalam rumah Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan tuntunan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami tempuh. Kami terbatas ketika kami akan berjalan memasuki minggu baru. Bahkan bersama dengan hamba-Mu Pendeta Kartini, kami merasakan anugerah Tuhan ketika hari ini bersama dengan Jemaat Pok Citra Grand, kami akan melakukan peresmian sebagai pendeta pelayanan umum di tengah jemaat ini. Karuniakanlah kami hikmat Tuhan. Ketika firman-Mu kami baca, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca kami mengerti, dan pengertian itu menjadi suluh pada setiap jalan kami. Bertuturlah Tuhan, karena semua kami sedia mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, Yesaya 43 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh mengatakan demikian. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jemaat yang dikasihi Kristus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Kristus, Shalom. Jemaat Tuhan, ada satu cerita tentang seorang Amerika namanya Martin Luther King Jr. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, dia adalah seorang anak pendeta Gereja Baptis Amerika dan orang doktor teologi dari sebuah sekolah teologi di Amerika. Dia lahir sekitar tahun 1929. Jemaat Tuhan, dia hidup di tengah-tengah situasi Amerika yang pada saat itu masih sangat diskriminatif dan rasis. Ketika masyarakat kulit putih melakukan diskriminasi terhadap masyarakat kulit hitam pada saat itu. Ketika berbagai macam tindakan rasisme masih sangat kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Amerika.
Ibu bapak, saudara-saudara, dengan semangat yang luar biasa sebagai pejuang hak asasi manusia di sana, ia kemudian menggerakkan sebuah pawai besar, ribuan orang hadir, dan di depan Gedung Putih dia menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal yang berjudul I Have a Dream. Ibu bapak, saudara-saudara, dalam pidato yang terkenal I Have a Dream itu, Martin Luther King Jr. mengatakan paling tidak begini, bahwa aku bermimpi pada satu waktu anak-anak kulit hitam dapat duduk bersama dengan anak-anak kulit putih. Aku bermimpi pada satu waktu anak-anak kaum budak dapat mengakses kesempatan-kesempatan yang baik dalam hidup mereka bersama dengan anak-anak orang merdeka. I have a dream. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi dasar perjuangan Martin Luther King Jr. adalah karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan. Gerakan yang luar biasa yang dilakukannya dalam kehidupan, yang kemudian membuat perubahan dalam kehidupan masyarakat Amerika, salah satunya karena ia dalam kehidupan ini melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan roh keberanian baginya untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyatakan keadilan, untuk menyatakan perdamaian bagi setiap orang dalam hidup ini. Karena itu mimpinya tentang Amerika yang lebih baik, Amerika yang adil, Amerika yang beradab, Amerika yang dapat menyambut setiap orang tanpa batas. Itu dia kerjakan dengan serius dalam kehidupan ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kalau kemudian kita meletakkan perasaan-perasaan yang muncul dalam kehidupan kita hari ini, dan kemudian bertanya, rasa apa yang seringkali muncul di tengah-tengah perjalanan hidup saudara dan saya, seringkali adalah perasaan takut untuk menjalani hidup ini. Takut untuk menyatakan apa yang benar, takut untuk bicara tentang kebenaran, takut untuk menyatakan apa yang jujur, takut untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, seorang filsuf terkenal namanya Aristoteles, dia mengatakan bahwa teleos atau tujuan paling akhir dari setiap orang adalah orang itu ingin bahagia. Orang itu ingin kebahagiaan diperoleh dalam hidup ini. Tetapi apakah kebahagiaan itu dan kapan manusia dapat dinyatakan bahagia? Kapan manusia bisa merasakan bahagia? Ibu bapak yang diberkati Kristus, ketakutan seringkali menghalangi orang untuk berbahagia. Kekhawatiran dan kecemasan seringkali kemudian menyebabkan orang tidak dapat merasakan kebahagiaan itu. Jemaat yang diberkati Kristus, bacaan kita hari ini berangkat dari pengalaman hidup umat Tuhan Israel di tengah-tengah pembuangan. Ketika umat Tuhan berada dalam tekanan bangsa Babel, ketika mereka berada di tengah-tengah kehidupan sebagai budak karena peristiwa pembuangan yang cukup panjang 70 tahun pada saat itu. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, yang mereka rasakan adalah sebagai bangsa yang katanya pilihan, kenapa mereka harus mengalami situasi yang sulit dan berat seperti itu? Kenapa mereka harus merasakan tantangan-tantangan hidup? Bahkan perlakuan yang diskriminatif yang dilakukan oleh orang-orang Babel terhadap mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu teks ini mau mengingatkan, Yesaya bicara dalam suara nubuatan Yesaya bagi umat Tuhan pada saat itu. Siapa Allah bagi mereka? Ketika banyak orang mempertanyakan, katanya bangsa pilihan, katanya umat yang dikasihi Allah, tapi kenapa harus dibuang dan terbuang? Bapak Ibu yang diberkati Kristus, karena itu kalimat pertama di pasal 43 ini mengatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus, ini sebuah pernyataan Yesaya tentang siapa Allah.
Allah adalah pencipta tapi sekaligus yang membentuk umat itu sendiri. Allah adalah pencipta yang membentuk Israel, membentuk Yakub. Yakub nama lain dari Israel. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Kristus. Kemudian kalimat berikutnya yang dikatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sekali lagi, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan getir menghadapi hidup, apalagi di tengah-tengah tekanan hidup yang begitu rupa yang mereka hadapi, mereka kemudian diingatkan bahwa mereka adalah umat yang diciptakan Allah. Mereka adalah umat yang dibentuk oleh Allah sendiri, dan karena itu jangan takut. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian berikutnya dalam teks ini mau mengingatkan bagaimana pengalaman historisitas Israel, sejarah Israel, menggambarkan bahwa ketika mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan seterusnya, bagaimana cara Tuhan memelihara hidup mereka. Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari saat ke saat, dari menit ke menit, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sampai 40 tahun mereka berjalan di padang gurun dalam pemeliharaan Tuhan. Dan historisitas itu yang mau diingatkan, dibangunkan kembali dalam kehidupan umat Tuhan yang sedang terbelenggu karena mereka sedang terjajah di Babel. Mereka diingatkan bahwa kalau dulu saja Tuhan sudah tolong mereka, kalau dulu mereka pernah ditolong oleh Tuhan, maka pengalaman apapun di depan mereka, Tuhan yang sama bisa jaga mereka. Tuhan yang sama yang bentuk mereka, yang ciptakan mereka, adalah Tuhan yang sama yang mengatakan jangan takut melangkah di tengah-tengah hidup ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, bukan hanya mencipta, bukan hanya membentuk mereka, tetapi kemudian di ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Apa yang mau dikatakan dari sini? Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup umat Tuhan Israel yang kalau saja mereka melihat kemampuan diri mereka, keadaan mereka, mereka sudah lama kolaps. Tapi kemudian Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Di depan Laut Teberau, ketika mereka akan menyeberang, harusnya mereka sudah tenggelam di tengah-tengah laut itu. Tapi pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang mau diingatkan dalam kehidupan umat yang sedang merasa hopeless pada saat itu, ketika tidak ada lagi harapan, ketika rasa-rasanya terlalu panjang. 70 tahun bukan waktu yang singkat. 70 tahun bukan seperti membalik telapak tangan, berproses dengan Tuhan di Babel. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Kristus, ayat 4 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau, dan seterusnya. Ibu bapak yang diberkati Kristus, apa maknanya ketika teks ini diperhadapkan pada kita? Ketika Bapak Ibu saudara-saudara dalam perjalanan hidup ini, kita semua baru memasuki 9 hari tahun 2022. Tahun yang bagi saya dan saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tapi yang kita tahu, kalau tahun 2021 Tuhan pegangi tangan kita jalan lewat 365 hari. Maka Tuhan yang sama akan pegang tangan kita berjalan di tahun yang baru. Amin. Itu yang meneguhkan kita. Itu yang menguatkan kita untuk melangkah. 365 hari Tuhan tunjukkan bagi saya dan saudara bahwa Dia tidak pernah tinggalkan hancur.
yang kemudian meninggal. Tapi hari ini saya dan saudara kembali diingatkan. Emang kemarin harusnya lu masuk? Hah? Atau kemarin kan sebenarnya kan aku udah bilang Bentuk kita, tapi kan aku sekaligus sama libur sehari kan mengingatkan kita, melihara kita masuk melewati berbagai pengalaman yang ada itu. Oleh karena itu, saya dan saudara-saudara sedang diingatkan bahwa kita berharga di mata ya aja Tuhan. kemarin Karena kita berharga, karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau tahun 2021 kita berjalan mungkin ada salah-salah dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalamnya. 2021 mungkin ada kejahatan, kekurangan, keterbatasan, keberdosaan yang kita buat. Mari masuki lebih panjang lagi jalan di depan kita. 2022 ini, suami istri, orang tua dengan anak, adik kakak, para pelayan, mari kita perbaiki diri kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diciptakan, dibentuk oleh Tuhan, tapi sekaligus diselamatkan oleh Dia. Dia sertai kita dalam pengalaman dan perjalanan hidup ini. Pendeta ini akan memulai pelayanannya sebagai pendeta pelayanan umum di Jemaat Pope Citra Grand. 7 tahun kurang lebih sudah bersama, dari sejak mahasiswa sampai dengan saat ini. Ibu bapak saudara sudah mengenalnya sangat dekat. Pendeta Tini pun sudah mengenal bapak ibu saudara yang hadir maupun yang ada dari gereja kecil di rumah ibu bapak. Mengenal dengan baik, mengenal dengan dekat. Dengan segala keberadaannya, dengan segala kelebihan, tapi juga keterbatasannya. Tuhan pilih dan tempatkan pendeta Tini ada di tengah-tengah jemaat ini. Sebagai pendeta pelayanan umum. Karena itu topang dia. Ibu bapak dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sahabat dan saudara yang menopangnya. Dia manusia biasa, nobody perfect. Tidak ada yang sempurna. Termasuk pendeta Tini. Tapi dalam segala kelebihan, tapi juga keterbatasan. Ia memberi diri untuk Tuhan pakai. Dan Tuhan akan pakai ia dalam satu periode lagi di jemaat ini untuk melayani. Untuk kemudian menjadi pendeta pelayanan umum yang bersama-sama dengan ketua majelis jemaat, dengan pendeta jemaat, dengan semua pelayan, dengan semua unsur yang ada, dan jemaat untuk menapaki langkah-langkah kehidupan di tahun 2022 dan seterusnya. Tuhan yang sama yang tolong umat Tuhan. Tuhan yang sama mengatakan, jangan takut. Aku menyertai. Jangan takut, karena aku akan memelihara engkau. Penyertaan Tuhan nyata bukan hanya bagi umat Tuhan di sana, tapi juga bagi pendeta Tini, bagi seluruh persekutuan ini. Melangkahlah, melanjutkan langkah di tahun 2022. Tahun ini milik Tuhan. Dan ibu bapak adalah milik Tuhan. Berjalanlah di tahun yang baru, bukan dengan kekuatan diri, tapi dengan kekuatan Dia, Sang Pemilik. Sehingga tantangan apapun, persoalan apapun, masalah-masalah apapun yang mungkin saja akan kita hadapi di tahun ini, kita kuat untuk melangkah, kita kuat untuk menghadapi itu. Karena Tuhan. Lebih beranilah untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kebenaran, keadilan, kejujuran, tanpa rasa takut. Karena Dia yang memberikan roh keberanian itu, menolong kita untuk menjadi alat Tuhan. Di ruang manapun kita dihadirkan, di ruang-ruang domestik, dalam keluarga kita, ataupun di ruang-ruang publik. Ketakutan akan menghancurkan hidup kita. Ketakutan akan menggerakkan atau membuat gerak kita menjadi lamban dan tidak bisa melakukan sesuatu. Keberanian bersama dengan Tuhan akan menolong kita untuk menyatakan suara Tuhan. Dimanapun ibu, bapak, saudara, secara khusus pendeta Tini sedang dihadirkan Tuhan. Tuhan tolong. Amin.
Persembahan pujian dari Bapak Penatua Willy Mandali, dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Hari ini Gereja POK Citra Grand dan Jemaat bersuka cita karena Ibu Pendeta Adriana boleh melayani sebagai pelum hari ini untuk jemaat. Lagu ini saya akan membawakan sebuah lagu di mana lagu ini diminta oleh Gembala Jemaat Gereja POK Citra Grand yang terhormat Ibu Pendeta Josephine. Hati sebagai hamba, dan disampaikan oleh saya ke Ibu Pendeta Adriana. Ibu Pendeta memiliki hati yang mulia sebagai hamba untuk melayani jemaat Gereja POK Citra Grand. Terima kasih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia sama padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pada hari ini akan dilakukan peresmian masa pelayanan Pendeta Adriana Kartini Laiputa, Sarjana Teologi,
selaku Pendeta Pelayanan Umum Gereja Pok Citra Grand periode 2022 sampai 2026 sesuai dengan surat keputusan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Jawa Barat. Sebelum saya bacakan surat keputusan ini, saya betulkan sedikit nama saya. Nama saya Yohanes Tandililing Sampelalong. Sering dipanggil karena terlalu panjang Tandililing. Jadi di belakangnya ini ada G-nya hilang. Baik, surat keputusan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Jawa Barat. Nomor 40/Skep/PGIW Jabar _1 Romawi _2022 tentang penetapan Pendeta Adriana Kartini Laiputa Sarjana Teologia, Pendeta Tenaga Utusan Gereja untuk melayani di Pok Citra Grand sebagai Pendeta Pelayan Umum untuk masa periode 2022-2026. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Keputusan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Jawa Barat tentang penetapan Pendeta Adriana Kartini Laiputa Sarjana Teologia sebagai tenaga utusan gereja di Pok Citra Grand. Pertama, meresmikan dan menetapkan Pendeta Adriana Kartini Laiputa Sarjana Teologia sebagai Pendeta Pelayan Umum di Pok Citra Grand untuk masa bakti 2022-2026. Kedua, kepada pendeta yang bersangkutan supaya diberikan hak melayani berbagai bentuk pelayanan sesuai kapasitasnya sebagai pendeta pelayan umum. Ketiga, pendeta pelum bersama-sama dengan gembala jemaat dan majelis diharapkan dapat mengembangkan jemaat dengan mentaati aturan yang telah ditetapkan. Keempat, pemberian jaminan hidup serta finansial pendeta pelum kami serahkan kepada Majelis Pok Citra Grand sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan pendeta pelum. Keempat, pemberian jaminan hidup serta finansial pendeta pelum kami serahkan kepada Majelis Pok Citra Grand sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan pendeta pelum. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta diperbaiki bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Januari 2022. Majelis Pekerja Harian Persatuan Gereja-Gereja Wilayah Jawa Barat. Pendeta Dr. Danet W. Siregar MA, Ketua Umum. Pendeta Paulus Wiono Sarjana Teologia, Magister Manajemen Sekretaris Umum, keduanya ditandatangani. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Pendeta bersangkutan. Kedua, Badan Pekerja Harian Sinode GKSI. Ketiga, Majelis Jemaat Pok Citra Grand. Keempat, Badan Pekerja Pok Jawa Barat. Kelima, Arsip.
Jemaat diundang untuk berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang memanggil dan mengutus Engkau dalam jabatan yang suci ini, kiranya memberkati Engkau dan mencurahkan kekuatan oleh Roh Kudus, agar supaya pekerjaanmu ini memuliakan nama Tuhan dan menjadikan bahagia dan selamat bagi jemaatnya, dan agar setiap pikiran, perkataan, dan tingkah lakumu menjadi kesaksian kasih Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa, Sarjana Teologi, sebagai pendeta pelayanan umum, didampingi suami kekasih. Dukunglah dia dalam pekerjaan dan pelayanannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan kepada isi dunia ini. Dipersilahkan untuk kembali. Jemaat Tuhan, kita semua diundang untuk berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang mempersatukan diri kita dengan gereja di segala abad dan tempat. Hati dan mulut kita sama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita tundukkan kepala untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah di pagi ini, di hari yang ke-9 di tahun 2022. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan memperkenankan kami dalam ibadah di minggu yang kedua di tahun yang baru ini, kami boleh menjadi saksi dari peresmian pelayanan yang Tuhan nyatakan bagi pendeta Kartini di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Gereja Pop Citra Grand, Tuhan kirimkan lagi seorang pelayan, pendeta, yang akan membantu pekerjaan pelayanan bersama-sama di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk pengalaman iman ini. Dan biarlah Tuhan yang memelihara dan menjagai kami semua di tahun 2021. Tuhan yang sama yang akan menuntun perjalanan kami di tahun yang baru ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman yang kami baca, kami renungkan bersama, Tuhanlah yang menetapkan itu dalam batin kami, dan dia berbuah di tengah-tengah perjalanan hidup yang kami tempuh. Kami berdoa Tuhan menyerahkan bagi jemaat, keluarga, gereja Pok Citra Grand, agar Tuhan berikan kesetiaan hidup di dalam Tuhan. Dalam berbagai pengalaman apapun susah senang yang dihadapi, biarlah tangan mereka tetap menggenggam tangan Tuhan, melewati badai, melewati kegembiraan, melewati sukacita, kesuksesan, tapi juga berbagai macam tantangan kehidupan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu di sini.
Berkati Tuhan jemaat yang sedang lemah tubuh, jemaat Tuhan dalam masa di hari tua. Kami berdoa untuk Ompung Yosi Boru, kami berdoa untuk Bapak Parbuntian Purba, bagi Ibu Tiani Boru Manurung, bagi Oma Priskila Sadumani, bagi Ibu Tianggur Boru Manurung. Dalam tangan-Mu Tuhan, mereka-mereka di hari tua ini kami pasrahkan. Kami percaya bahwa Tuhan memakai anak cucu keluarga besar untuk menjadi alat berkat, mendampingi orang-orang tua kami di masa tuanya. Kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sakit dan dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Kami menyerahkan Ibu Suratina, Oma Sarah Lalo, Ibu Sulita Hartini. Kami memohon campur tangan Tuhan, jamahan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di masa pemulihan, Ibu Rengsina Boru Limbong, Ibu Yolanda Poyoh. Ya Tuhan, dalam tangan-Mu proses pemulihan ini berlangsung. Kasih Tuhan memberkati para medis, memberkati obat, makanan, minuman, dan cinta keluarga, sehingga tangan-tangan yang merawat adalah tangan berkat Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang sedang lemah tubuh, baik di rumah sakit maupun dalam pemulihan. Kami berdoa bagi jemaat lain yang tidak bisa disebut namanya satu berikut satu, tapi Tuhan tahu keadaan tubuh mereka sedang lemah. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami membawa mereka, memohon belas kasihan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri, dokter di atas segala dokter, yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk para lansia, janda, duda, anak yatim piatu dalam jemaat ini. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami, kaum disable dalam jemaat. Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua, dampingi mereka dalam melewati perjalanan hidup, dan biarlah kasih Tuhan menolong, menyelamatkan mereka dari waktu ke waktu. Kami berdoa Tuhan untuk saudari Caroline, Keisha, dan Sophie untuk selalu diberikan kesehatan. Kami berdoa untuk kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kami berdoa bagi para pelayan gereja, baik gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Dalam tangan-Mu semua mereka kami bawa. Kami memohonkan anugerah Tuhan bagi karya layan di tahun yang baru. Biarlah kerja bersama ini adalah kerja bersama satu sama lain, tapi terlebih bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah hikmat takut Tuhan, sehingga dalam pengambilan keputusan apapun Tuhan, didasari pada kebenaran Tuhan, firman-Mu yang menutup bungkus setiap orang, para pelayan-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi program kerja Pok Citra Grand di tahun 2022, Tuhan tolong. Bagi rencana pembangunan gereja Pok 2 Citra Grand agar berjalan lancar dan dimudahkan. Kami berdoa bagi penderita COVID-19, bahkan bagi pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID-19. Kami memohon hikmat Tuhan, biarlah Tuhan para pemimpin bangsa bangsa kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, khususnya Tuhan yang ikut melayani di garda terdepan. Biarlah Tuhan kasih dan penyertaan-Mu senantiasa melingkupi hidup mereka, sehingga mereka tetap ada dalam penyelamatan Tuhan. Kami serahkan keadaan Indonesia, biarlah Tuhan memelihara bangsa kami, memelihara kehidupan negeri ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di Papua yang sedang mengalami bencana. Kami memohon biarlah kasih Tuhan melawat mereka dan memakai semua gereja-Mu, bahkan lembaga-lembaga swasta pemerintah untuk bergandengan tangan bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi bencana. Ya Tuhan,
kami tertunduk saat ini secara khusus Bapa, kami berdoa dan menyerahkan untuk pelayanan bagi saudara kami, bagi pendeta yang baru, Pendeta Kartini, Adriana Kartini Laiputa bersama dengan keluarga. Kami memohon hikmat kasih sayang Tuhan bagi Pendeta Adriana Kartini Laiputa, sehingga secara khusus Tuhan penempatan bahkan keberadaannya di tengah-tengah jemaat ini terus menjadi alat berkat Tuhan bagi persekutuan pelayanan dan kesaksian. Tambahkan hikmat-Mu, tambahkan segala yang diperlukannya, sehingga dalam kerja bersama dengan pendeta, dengan semua orang yang melayani di sini, mereka semua Tuhan dapat menjadi arak-arakan yang memuliakan Tuhan. Ini doa kami. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan tahu kami satu berikut satu. Sukacita kami tapi juga gumul kami. Ketika kami keluar dari tempat ini, Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Berjalanlah bersama dengan kami memasuki tahun baru 2022 ini dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang menjadi kerinduan harapan kami meletakkannya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah harap kami. Ada doa-doa pribadi yang tidak dapat disebutkan dari mimbar ini, tapi dari mimbar hati kami sedang mengatakannya kepada Tuhan. Sendengkanlah telinga kasih sayang Tuhan untuk doa-doa yang dinaikkan dari hati kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah menebus kita dan mengenakan nama baru bagi kita, yaitu sebagai anak Allah. Kita akan menyampaikan persembahan syukur. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat yang di gereja dapat dikumpulkan kotak persembahan di depan untuk tetap memperhatikan jarak satu sama yang lain. Jemaat dipersilakan ke depan secara bergiliran, mulai dari barisan yang paling belakang terlebih dahulu. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan di dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja, atau melalui transfer ke rekening gereja, atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code link dan nomor rekening gereja POK Citra Grand dapat dilihat pada lembar tata ibadah. Untuk persembahan syukur tahunan diakhiri dengan angka 1. Mari kita persembahkan korban syukur bagi kemuliaan namanya dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Kepada Tuhan hai suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan, dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi.
hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, inilah ungkapan syukur kami atas semua yang telah Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Persembahan kami ini tidaklah sebanding dengan segala yang telah Engkau limpahkan. Namun, pandanglah ketulusan dan kerelaan kami. Sudilah Engkau menerima dan memberkati persembahan syukur kami. Melalui persembahan ini, kami mau melayani putra-Mu yang diurapi Allah sebagai Sang Mesias. Sebagaimana Yohanes Pembaptis yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kami juga rindu untuk menjadi sarana untuk menyiapkan jalan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau dan menerima baptisan kudus dan mengenakan nama baru sebagai anggota kerajaan Allah. Di dalam nama putra-Mu yang terkasih dan kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan doa syukur. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pergilah dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Jadilah saksi Kristus agar seluruh bangsa mengenal Dia dan menjadi murid-Nya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pertama, kita akan mendengar sambutan dari Ketua 4 PGIW Jawa Barat, Penatua Profesor Dr. Belsasar Tarigan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita bersukacita, bersyukur bahwa proses dari peresmian Pelum dari Ibu Pendeta Adriana Kartini sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Namun Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Ibu Adriana, bahwa tantangan pelayanan ke depan ini semakin berat, terutama dalam kondisi COVID-19 yang berkelanjutan. Kita tidak tahu kapan berhentinya. Nah, oleh sebab itu, maka perlu strategi-strategi tertentu, metode, pendekatan, dan lain-lain yang harus kita lakukan di dalam pelayanan ini. Nah, oleh sebab itu, sebagai pelayan umum, maka kita harus selalu cerdas di dalam melayani. Saya selalu mengatakan sebagai Pelum, cerdas di dalam melayani jemaat. Dan selalu berpikir, dan kita harus mengetahui serta paham betul dan mengerti tugas-tugas sebagai Pelum dan mampu memanfaatkan sumber daya sehingga berhasil secara maksimal di dalam pelayanan kita. Kita juga harus mampu berkonsentrasi dan fokus di dalam setiap melaksanakan tugas kita dan berpikir positif dan kritis dalam kondisi ini. Dan tentunya kita tidak boleh berdiam diri dan sering berkunjung ke jemaat. Karena jemaat itu sangat mengharapkan kunjungan dari setiap pelayan. Di sektor saya di Bandung ada seorang
anggota jemaat yang mengatakan bahwa Pak Korsek, saya sudah 3 tahun di Bandung, bergereja di GPIB Maranatha Bandung, tapi 1 kali pun belum pernah pendeta itu datang ke rumah saya. Nah, inilah kerinduan dari jemaat-jemaat kita. Nah, oleh sebab itu, saya menyarankan kepada pendeta baru, pendeta Pelum, agar seringlah berkunjung ke jemaat. Dan kita harus cepat tanggap dan selalu tergerak hati kita terhadap setiap pergumulan jemaat. Ini yang harus kita lakukan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan dengan peresmian Pelum ini semakin meningkat, dan pelayanan yang kita tentunya lebih berkualitas. Karena kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian dari Matius, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita sebagai pelayan memiliki tugas yang luar biasa. Oleh sebab itu, dalam tugas pelayanan kita haruslah terlihat adanya kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Hidup sesuai dengan apa yang diajarkan melalui apa yang kita katakan. Dan kita menjadi teladan bagi jemaat, taat, beriman, dan suka memberi tumpangan, dan hidup berkemurahan. Bersikap jujur, memiliki komitmen yang tinggi, bertanggung jawab, memiliki etika moral dan sosial, serta mampu memberikan yang terbaik bagi gereja, mampu memberikan berkat bagi gereja, bagi orang lain, dan tentunya bagi diri ibu sendiri. Dan hidup yang transparan, sabar, murah hati, dan senang melihat kemajuan. Oleh sebab itu, Ibu terkasih, bagaimana kita harus meningkatkan kualitas pelayanan kita. Maka saya bukan mengajari Ibu yang sarjana teologi begitu ya. Saya bukan sarjana teologi, tetapi menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu menggelorakan revolusi pelayanan model Yesus. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus? Ya, seperti tadi saya katakan, pergi ke rumah jemaat, mengetok pintu, lalu berdiskusi, bertanya apa pergumulan yang dihadapi, mendoakan, dan lain-lain semuanya. Oleh sebab itu, jadilah pelayan yang berintegritas, dan integritas pelayanan yang selalu didasarkan oleh kasih Yesus. Itu saya kira yang paling penting, dan menggelorakan revolusi pelayanan model Yesus berarti kita melakukan koreksi dan kembali ke titik awal dan menjadikan Yesus sebagai titik sentral dan menjadikan Yesus sebagai teladan bagi setiap pelayan dan kita semuanya. Dan
Yang paling penting lagi adalah bagaimana pelayan itu yang saya katakan cerdas tadi itu. Tentu dia harus mengenal dengan baik domba-dombanya. Domba-dombanya yang harus digembalakan. Harus dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, ya, digembalakan dengan baik, dan mengetahui setiap pergumulan. Inilah yang menjadi tugas sebagai pelayan. Oleh sebab itu, saya akhiri sambutan saya dengan mengutip Alkitab dalam Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upahmu besar di surga. Selamat melayani Ibu Anlina Tarkini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Yang kedua, sambutan dari Sekum GKSI Bapak Pendeta Dr. Nikodemus Sabudin MA MTH. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Amin. Ya, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Allah Immanuel selalu beserta dengan kita. Yang saya hormati Ketua PGIW Jawa Barat yang wakili Bapak Penatua Profesor Dr. Baltasar Tarigan dan Bapak Tandi Liling. Yang saya hormati Ketua Majelis PAUK Citra Geden, Penatua UP Taufani Mokoago, dan pengurus semuanya. Yang saya hormati Ibu Pendeta kita dari GPIB dan juga Ibu Gembala, Ibu Yosepin. Yang pertama sebenarnya saya sangat berbahagia dan senang. Kenapa saya katakan berbahagia dan senang? Mulai dari Pikariat waktu itu, majelis datang ke kantor Sinode, Bapak ikut dulu, ya? Nah, terus sampai di Tabis Pendeta, dan sekarang jadi Pendeta Pelayanan Umum. Kenapa saya katakan bahagia? Dan Ibu Tini ini juga adalah murid saya, ya, yang pernah saya didik dan saya tahu benar siapa beliau. Dan ini suatu kebanggaan dari saya sebagai dosen Ibu Pendeta Tini, dan sekarang sudah pelayanan 7 tahun Pak ya di sini ya, dan luar biasa. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis PAUK Citra Geden yang selama ini bekerja sama dengan baik dengan Sinode GKSI, dan bahkan beberapa kali juga, bukan beberapa kali, dan sering memberikan bantuan kepada sekolah kami di Setia. Dan saya sangat tertarik, tema daripada PAUK di sini adalah di dalam Markus 16 ayat 15 dan Matius 28 ayat 19. Beritakanlah Injil, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kami punya tema tahunan di hasil sidang sinode kemarin bulan November. Kami punya moto sinergi, dinamis, dan misioner. Tadi Ibu Pendeta menjelaskan dengan luar biasa, dan jangan takut, kita harus memberitakan Injil,
dan kami punya PIM 2030. Mungkin ini impossible, tapi kita harus punya program dengan 12.000 hamba Tuhan, 7.000 desa, dan 3 juta jiwa. Itu sampai 2030. Dan untuk tahun ini di dalam keputusan sidang sinode di Bali kemarin, dan puji Tuhan saya terpilih lagi sebagai sekum yang kedua, untuk 2022 sampai 2026 kita punya target 500 pos baru di daerah-daerah garis depan. Kami ada kemarin saya ditelepon dari Toraja, daerah yang paling jauh itu daerah Babuaya. Saya juga belum pernah ke sana. Di Sulawesi Tengah itu ada suku Bonegaya. Dan tidak ada gereja satupun yang mampu untuk menjangkau sampai ke sana. Dan puji Tuhan kita sudah ke sana dan kita sudah mendirikan sekolah. Kita juga sudah mendirikan fasilitas-fasilitas umum untuk saudara-saudara kita yang ada di Bonegaya dan Babuaya yang ada di Toraja. Itulah sebenarnya inti daripada pergilah, ya. Misioner. Kata sinergi itu kita kerjasama antar lembaga, gereja, misi. Dinamis itu harus bangkit, harus hidup. Misioner itu harus pergi. Dan ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua, terutama juga Ibu Pendeta kita yang dilantik pada hari ini, ya tadi sudah dijelaskan juga menjadi seorang gembala yang baik dan sebagainya, ya mungkin ada yang pergi. Dan kami punya sekolah, itu ada 22 STT se-Indonesia. Inilah yang salah satu strategi untuk kita akan menjangkau ke sana. 22, dan salah satunya ada di Jakarta, dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Kitra Grand, ya Pok Kitra Grand yang bantu lembaga kami di Setia Jakarta, khusus untuk majelis-majelis yang sudah terbeban. Mengerjakan misi Tuhan itu tidak bisa sendirian, harus kerjasama. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa pergi ke Bonegaya, tidak bisa pergi ke Babuaya, ke Kalimantan, ke misi-misi garis depan, ya bisa berdoa. Ya, doakan kami supaya Indonesia ini dimenangkan untuk Kristus, amin. Dan Yudas katakan rebut mereka dari api. Siapa lagi kalau bukan kita? Tadi firman Tuhan sangat-sangat jelas, jangan takut. Kenapa kita berani? Karena Allah yang memberikan jaminan, Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dan sekali lagi selamat kepada Ibu Pendeta ini, melayanilah dengan baik, talenta karunia yang Tuhan berikan selama ini, ya pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi sempat disinggung oleh Pak Ketua 4 dari PGIW, ya rajin perkunjungan, lihat jemaat, ya nggak ada like is dislike. Ya, jangan hanya kayak rumput basah saja, rumput kering tidak mau, ya. Tapi memperlakukan jemaat itu sama, ya. Aturlah perkunjungan, berdoalah untuk jemaat, ya. Dan sekali lagi saya bangga karena murid saya, ya, bisa melayani di tempat ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua majelis, semua jemaat. Oh, Kitra Grand. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Majelis Gereja Pok Citra Grand, Bapak Penatua UP Taufani Mukago. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Majelis Jemaat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih perwakilan PGIW, Pak Profesor Oktavius Sasar, dan Ibu Pendeta Margi yang sudah hadir dan melaksanakan peresmian, begitu juga Pak Pendeta Nikodemus dan Pak Pendeta Budianto. Kita tahu bersama bahwa Ibu Pendeta ini itu sudah cukup lama dengan Jemaat Pok Citra Grand, dan tidak panjang lebar yang saya akan sampaikan. Mungkin tadi dari Pak
Sasar, melayanilah dengan cerdas, dan juga mungkin akan saya tambahkan, melayanilah dengan hati. Karena Ibu Pendeta Tini sudah sangat dekat dengan kita, sudah sangat dekat dengan anak-anak, sekolah minggu, dan juga jemaat, begitu juga dengan lansia. Jadilah terang di tempat yang gelap. Dan Bu Tini, kita sering ketemu setiap hari, tapi biarlah di dalam pelayanan ini kita perlu bimbingan dan selalu diarahkan ke jalan-jalan yang alkitabiah. Biarlah emosi-emosi kita akan buang semua, kita tetap melayani dengan hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip. Akhir kata, kami jemaat dan majelis selamat melayani buat Ibu Pendeta Tini. Shalom. Yang terakhir sambutan dari Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa STH. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati MPH PGIW, Bapak Tarigan, Bapak Tandililin dan Ibu Marji, dan juga Sekum Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia, Bapak Pendeta Sabudin, dan juga yang saya kasihi Ibu Pendeta Yunita Dewi, dan juga Bapak Pendeta Budianto, serta seluruh jemaat Gereja Pok Citra Grand. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita dalam persekutuan di tempat ini. Dan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Secara pribadi, ini adalah satu tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi saya yang merupakan sesuatu yang tidak mudah. Awal mula saya diberikan kesempatan untuk menjalani masa vikariat dan untuk kemudian ditabiskan menjadi seorang pendeta, bukanlah sesuatu yang membahagiakan bagi saya. Saya secara pribadi mengalami proses terutama pergolakan batin untuk menerima tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada saya. Walaupun pada saat itu saya didukung penuh oleh keluarga, oleh suami, oleh pendeta, bahkan majelis dan juga jemaat Pok Citra Grand. Saya berkomunikasi dengan beberapa pihak, juga mentor saya, bahkan saya juga tawar-menawar dengan Tuhan, serta terus memohon kepada Tuhan untuk meneguhkan dan memberikan kemantapan hati jika Tuhan memang menghendaki ini terjadi. Hingga pada akhirnya saya percaya bahwa Tuhan memang menghendaki saya untuk menjadi seorang pendeta. Dan ditabiskan oleh Gereja Kristen Setia Indonesia pada tanggal 14 Juni 2020. Dan sampai pada titik ini saya hanya teringat kepada perkataan firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan hari ini saya dipercaya untuk menjadi seorang pendeta pelayanan umum di Gereja Pok Citra Grand. Memang sudah cukup lama saya bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, bahkan kita sudah saling mengenal dalam melayani, tapi ini merupakan awal bagi saya untuk melayani di dalam sebuah struktural gereja sebagai pendeta pelayanan umum. Saya hanya berharap kepada Tuhan yang memanggil dan menetapkan saya, agar pelayanan ini tidak menjadi sia-sia, tetapi jemaat semakin mengenal Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Saya pada akhirnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung saya dalam melayani. Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi, Bapak Pendeta Budianto Silitonga dan Ibu, terima kasih banyak.
untuk setiap perhatian yang diberikan kepada saya. Sebagai seorang yang muda, saya yakin saya akan banyak belajar dari Bapak Ibu yang telah jauh berpengalaman, dan saya percaya bahwa pelayanan ini akan semakin menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rangkaian ibadah dan peresmian masa pelayanan pendeta pelayanan umum telah selesai. Kami persilahkan untuk Ibu Pendeta Margi untuk prosesi keluar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Margi Ridhena Dewana, pelayan firman dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua PGIW Jawa Barat, Penatua Profesor Dr. Balthasar Tarigan, dan Penatua Tandi Liling Bendahara PGIW, dan Sekum GKSI, Bapak Pendeta Dr. Nikodemus Saibudin MA MTH, serta ucapan terima kasih kepada Dr. Bapak Pendeta Budianto Silitonga beserta keluarga. Kehadirannya dalam peresmian masa pelayanan pendeta pelayanan umum. Terima kasih kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, perangkai bunga mimbar Ibu Evita Sukmawati, dan petugas multimedia dan tim IT, dan seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sebelum kita balik, mari kita berdoa untuk hidangan yang telah disiapkan di luar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, Jemaat Gereja Pok Citra Grand. Pada hari ini kami telah melantik atau kami telah menerima pelayanan dari Pendeta Pelayanan Umum Ibu Adriana. Tuhan sertai berkati pelayanannya untuk Jemaat Gereja Pok Citra Grand. Kami telah mengakhiri ibadah ini, ibadah Minggu Tuhan. Semoga Engkau menyertai kami dalam seusbu ke depan. Kami juga doakan akan makanan yang telah tersedia di luar. Semoga Tuhan berkati makanan ini menjadi berkat dan kemuliaan bagi kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan yang kami panjatkan bukan dengan nama lain, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak